Kesedihan banyak sekali. Penderitaan banyak. Kalau Bunda melihat di sini adalah terutama kelaparan. Rakyat ini banyak sekali menjerit kalau Bunda melihat. Dan untuk Imlek masuk ke kuda api ya. Masuk ke kuda api. Nah, itu adalah amarah yang sangat luar biasa. Jadi ego manusia dan amarah itu yang meluap. Jadi perasaan nggak dianggap dah. Jadi rusaknya manusia seperti itu. Kalau dia tidak bisa mengendalikan amarah tadi, masih banyak sekali mempertahankan amarahnya, akan hancurlah. Padahal sudah tertata rapi. Kalau ingat segala sesuatunya, spiritual jalan, insya Allah mudah-mudahan akan bagus. Masih ada. Lihat. Masih banjir bandang masih. Kemudian krisis ekonomi. Bunda melihat akan lebih parah lagi, lebih banyak. Jadi karena di sini adalah laut yang bergejolak ya. Ada ke arah tsunami tapi belum begitu kelihatan, tapi yang jelas korban ganasnya air, ganasnya laut akan terjadi. Kalau tenggelam sih enggak ya, tapi kehancuran ada. Kehancuran karena faktor apa dulu? Ulah manusia, pimpinan-pimpinan yang tidak bertanggung jawab. Ini seorang yang hebat ini, kuat ini. Seorang raja ini. Kalau raja kan pemimpin ya. Kalau dia tidak tanggung jawab, kasarannya tidak tegas, maka yang ada kehancuran. Ini bukan hanya Jakarta, bukan. Hati-hati karena di sini kan banjir ya. Banjir, kemudian gempa, itu mengakibatkan ya banyak penyakit dan banyak yang meninggal. Nah, ini harus diwaspadai, kesehatan harus dijaga. Kalau memang pemerintah mengendaki ngungsilah kan itu. Tapi ada juga yang mempertahankan, oh ini tempat saya, kan di situ. Berarti semua laporan ini 2026 bakal panjang, Bang? Panjang, masih. Akhir 26. Tapi yang dimaksud akhir ini adalah Desember ya. Desember 2026, tapi dalam keadaan 2027 masih ada berlanjut tapi tidak penuh. Kalau Bunda melihat di sini A dan S, terutama A ya, yang pernah terjadi loh ini akan terjadi lagi. Nah, kemudian yang kedua Sulawesi, S-nya. Harus waspada. Kalau Bali itu hanya gelombang lautnya, gelombangnya. Jadi kehancuran ada, banjir masih ada, kan itu kan banyak sekali yang di Bali yang ada korban. Paranormal pun melihat bahwa apa yang terjadi belakangan ini sebenarnya masih berada dalam batas yang bisa dikendalikan. Meski begitu, paranormal merasakan bahwa ada gelombang berikutnya yang lebih kuat, dan beberapa wilayah berada dalam posisi yang perlu mendapat perhatian khusus. Menurutnya, wilayah sekitar Aceh dan Sulawesi menjadi daerah yang perlu diwaspadahi. Ia melihat adanya energi yang belum sepenuhnya stabil, terutama memasuki bulan kelima. Kalau Bunda melihat di sini memang kemarin besar ya. Kemarin besar, tapi di sini sudah ada arahan untuk menanggulangi.
Jadi besar kemarin dan ini juga lebih besar tapi masih bisa diatasin. Sini. Tapi yang berbahaya yang tadi ini, Aceh ini. Dengan Sulawesi, walaupun di Sulawesi sekarang ini lagi pembenahan ya, tapi hati-hati di bulan 5. Kalau gunung meletus masih ada, cuma hati-hati aja yang sekarang mulai ada letupan-letupan. Kalau di sini ada 2 gunung ya, hati-hati. Kalau yang gempa ada, hanya tidak begitu keras. Jawa Tengah ya ini, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Barat juga hati-hati. Kalau gunung dan gempa Jawa Tengah ada. Kalau Bunda melihat di sini masih ada pesawat yang jatuh, kapal ada, kemudian darat ada. Kalau pesawat terbang di sini, kalau Bunda melihat adalah kebanyakan bukan dari mesin ya. Jadi human error-nya ada. Kalau lebih besar dengan kemarin, enggak. Cuma di sini kalau Bunda lihat ada yang kecelakaan disembunyikan. Kalau menurut penerawangan kartu, ya, sebetulnya di sini yang menjadi pusat perhatian adalah amarahnya Ibu Pertiwi. Sebetulnya banyak yang diberikan hadiah atau diberikan anugerah alam semesta ini. Ibu Pertiwi itu memberikan hadiah, tapi yang jelas malah dirusak, sehingga banyak sekali di sini adalah korban. Kalau ini yang berbicara, jatuhnya adalah air, jatuhnya ke air. Makanya sekarang terjadi banjir bandang. Sekarang itu pemerintah, kasarnya manusia tuh lupa akan leluhurnya. Membuat suatu keputusan sendiri, kemudian ambisinya yang tidak bisa dibendung. Artinya egonya sangat luar biasa. Nah, apa yang terjadi sekarang? Ya banjir, kemudian tanah longsor, kemudian ada kapal tenggelam, ada pesawat jatuh dan sebagainya. Karena yang dipakai adalah logika, non logikanya yang nggak dipakai. Seharusnya manusia hidup harus berusaha ini. Kekuatannya antara kalau Cina itu yin dan yang harus sesuai kan itu. Jasmani dan rohani harus seimbang, tapi yang ada adalah logika. Bunda, supaya semuanya waspada dan eling. Kalau tidak eling, nanti akan berbahaya kepada masing-masing. Yang jelas sekarang adalah bagaimana kita bisa menjaga pribadi kita, kemudian menjaga terutama tutur kata, itu yang berbahaya. Paranormal pun melihat bahwa Indonesia kini sedang bergerak menuju fase dengan ketegangan alam yang tidak biasa. Dalam penglihatannya, ada getaran halus yang sulit dijelaskan, seolah semesta sedang memberi tanda kepada manusia. Paranormal juga melihat bahwa unsur air, tanah, dan angin tidak lagi berjalan seperti biasa. Ada perubahan arah dan energi. Seakan alam sedang mencari keseimbangannya kembali. Dan bila bencana alam terjadi gitu kan, memang ketika saya menyebutkan nama daerahnya itu ya, bukan niat untuk menjatuhkan kepemimpinan di daerah sana. Namanya bencana alam gitu kan. Nah, bencana alam itu kan
tidak jalurnya itu tidak bisa di apa, di maksudnya tuh dibatasi gitu loh. Dia memang menunjukkan kekuasaannya. Itulah kenapa saya selalu bilang, ayo kita hormati alam semesta jagat raya, ayo kita hormati alam, unsur alam. Karena apa? Semakin kamu menunjukkan aku kamu dari sisi teknologi sebagai manusia dengan kesombongan dan keangkuhan, cenderung malah menantang alam gitu ya, dengan kesombongan menantang alam, justru alam akan menunjukkan kekuasaan Tuhan di hadapanmu dengan janji-janji apa gitu, bahwa daerah ini tidak akan terkena banjir, bahwa daerah ini akan selamat gitu kan. Semakin kalian bersuara seperti itu, semakin alam semesta akan menunjukkan kekuasaan Tuhan. Nah, itu jadi harus hati-hati gitu ya. Karena tahun 2026 ini adalah tahun karma baik dan karma buruk terjadi. Kalau dulu kita misalnya kita melakukan suatu karma buruk, mungkin dibalasnya nggak langsung hari ini atau minggu ini atau bulan ini. Tapi 2026 itu terjadi seperti kita umroh. Kita melakukan sesuatu langsung balasannya kontan. Seperti itu. Tahun 2026 ini adalah tahun dimana orang yang dizolimi naik. Tahun dimana orang dizolimi ini bahagia. Tahun dimana tabir-tabir terbuka semua. Ini tahunnya orang-orang yang dizolimi. Gitu. Tahun 2026 ini. Gitu. Jadi selamat untuk kalian yang pernah ngerasa dizolimi di tahun 2025, 24, 23, 22 atau tahun berapa. Selamat untuk kalian di tahun 2026 ini adalah tahun kebaikan untuk kalian semua. Selamat. Nah, apalagi ya, banyak sekali pertanyaan teman-teman tuh ke saya untuk saya speak up gitu ya. Dan memang daerah utara ya, daerah utara di daerah Jakarta itu kan memang sudah pernah saya sebutkan bahwa itu daerah yang rawan sekitarnya, daerah kawasan yang membangun kota di dalam kota ya, di daerah tidak jauh dari Soekarno-Hatta itu juga akan kena dampak dari air. Air akan mengunjungi ke daerah kalian. Itu efek dari tekanan air yang tekanan tanah yang udah begitu berat sehingga air mencari jalannya sendiri. Air merasa dia mempunyai hak di tanah ini, di bumi ini. Nah, karena itu tahun ini dia mencari jalannya sendiri. Karena ya kita nggak pernah bisa membendung air. Apalagi kalau jalannya itu ternyata ditutup atau jalannya itu diperkecil sehingga dia akan mencari jalannya sendiri karena tekanan dari laut itu begitu besar. Tekanan dari laut, dari sungai, dari air, dari jalan lain-lainnya itu begitu besar. Nah itu ada salah satu wilayah itu akan tersentuh oleh air. Dan saya melihat daerah itu daerah elit, daerah yang dijanjikan tidak akan banjir, dikasih jaminan tidak akan banjir, ya. Kota, membangun kota di dalam kota. Setiap saya berjalan di sana, saya sejujurnya saya takut. Karena saya melihat suatu air yang besar di sana. Nah itu 2026 itu akan terjadi. Ya saya anggap omongan saya ini bukan ada niat untuk mematikan marketing atau mematikan bisnis, tidak. Tapi jika orang bijak ya, dia akan mengambil hal positifnya. Apa yang harus dia lakukan, itu sih. Kalau persepsi saya gitu ya.
Namun kalau seandainya diambil dari sisi yang negatif, ya itu juga saya sangat menyesalkan gitu loh. Nah, saran saya jangan pernah menantang alam. Dan jangan pernah merasa aku karena teknologimu bisa menghandle alam semesta dan air. Tidak. Ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Teh, apa benar teh Indonesia akan gelap? Apa benar kita akan mati lampu secara menyeluruh? Apa benar kita akan seperti manusia, intinya manusia kelaparan yang kehilangan kebutuhan makanan, akan sulit mendapatkan kebutuhan makanan? Jawaban saya tidak. Saya meyakini Tuhan baik kepada negara kita, negara Indonesia. Negara kita negara yang sangat kaya. Semua bahan ada di sini. Mau bahan apa? Pertanian, perikanan, pertambangan, ataupun bahan-bahan lainnya. Semua ada di Indonesia dan saya percaya negara kita negara yang kaya. Dan saya masih percaya bahwa Presiden kita, Bapak Prabowo bisa menghandle ini semua. Saya masih percaya itu. Dan karena itu saya minta untuk teman-teman semua yang ada di rumah, ayo kita berikan support sistem energi positif kepada beliau untuk menghadapi kondisi ini. Gitu. Dan saya tidak, seandainya pun itu Indonesia gelap, itu karena suatu bencana yang sangat besar. Itu yang kalau saya lihat, itu mungkin. Tapi kalau hanya masalah perang ekonomi, itu tidak. Andai pun mati lampu, itu tidak langsung blok daerah, misalnya daerah Jakarta Pusat, semua wilayah Jakarta Pusat, atau daerah Selatan, Timur, semua, atau daerah Bogor, semua. Enggak seperti itu. Hanya beberapa titik ini aja. Ya, jadi jangan khawatir untuk teman-teman semua yang ada di rumah, saya tidak melihat itu. Bukannya saya menantang, tidak. Tapi saya meyakini Tuhan itu baik, gitu. Demikianlah pembahasan kita mengenai ramalan tersebut.